Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sikap umat muslim kepada kaum-kaum non-muslim atau kaum kafir. Untuk mengklarifikasi atau untuk menjelaskan dari video yang kemarin, ketika saya mengatakan bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam, dan selain agama Islam berarti agama tersebut salah. Jadi bagaimana kita bersikap kepada orang yang tidak memeluk agama Islam? Apakah kita wajib memerangi, kita memusuhi, kemudian kita tidak bersosialisasi sama sekali kepada mereka, atau bahkan kita melakukan interaksi sosial seperti biasa, seperti kita kepada umat muslim yang lain. Jadi pembahasan kita bagaimana menyikapinya dan bagaimana toleransi atau batas toleransi umat Islam dalam beragama. Kita mulai dari awal, yaitu pembahasan orang kafir. Orang kafir dalam Islam itu dibagi setidaknya atau sekurang-kurangnya dua golongan orang kafir, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi adalah kafir atau orang-orang yang tidak memeluk agama Islam dan muslim yang diperbolehkan atau bahkan diwajibkan untuk diperangi, harbun, diperangi. Yang kedua adalah kafir zimmi, yaitu kafir yang hidup berdampingan dengan umat muslim. Jadi tidak salah kehidupan kita pada saat ini di Indonesia khususnya, kita berdampingan, bersosialisasi dengan orang non-Islam tanpa melakukan peperangan, tanpa melakukan tindak pengeboman atau terorisme seperti itu ya. Lantas bagaimana orang kafir disebut kafir harbi dan kafir zimmi? Apakah kafir harbi sudah tidak ada? Kafir harbi bisa jadi ada atau muncul pada zaman ini atau zaman yang akan datang. Kemudian kriterianya bagaimana? Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memerangi orang muslim, memerangi dengan angkat senjata seperti itu ya, untuk menjaga martabat umat muslim dan untuk menjaga hartanya umat muslim. Umat muslim diperbolehkan untuk melawan atau berperang dengan kafir-kafir harbi tersebut, kafir-kafir yang memerangi terlebih dahulu kepada kaum muslimin. Sedangkan kafir zimmi adalah kafir yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya untuk perjanjian damai dengan kaum muslimin dan hidup beriringan dengan kaum muslim. Adapun golongan-golongan yang mengatasnamakan jihad atau golongan-golongan terorisme yang mereka sebut berperang atau mengebom, melakukan aksi teror dengan istilah jihad, itu salah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun dalil yang mereka pakai adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi dalil ini kurang tepat ya. Harusnya kita mempelajari Al-Qur'an itu jangan satu potong. Bahkan ayat tersebut belum diselesaikan. Sebetulnya asbabun nuzul dari ayat ini adalah sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Jadi waktu itu kisahnya Rasulullah bermimpi bahwasanya beliau pergi ke Mekah melakukan tawaf, kemudian memegang kunci Ka'bah, membukanya dan beribadah di sana. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada para sahabat, dan sebagai obat dari kerinduan rasa kangen beliau dan para sahabat, mereka bersepakat untuk melakukan umroh pada saat itu. Pada saat itu beliau dan para sahabat sudah melakukan hijrah ke Madinah. Setelah itu Rasulullah dan para sahabat berangkat, berniat untuk melakukan umroh ke Mekah, yaitu melakukan tawafnya. Beliau berangkat tanpa membawa senjata dan membawa tunggangan unta yang sudah ditandai saat itu bahwa unta tersebut untuk kurban, bukan untuk melaksanakan perang, bukan tunggangan perangnya. Pada saat di tengah jalan, beliau dicegat oleh kaum kafir Quraisy, kafir yang saat itu bermukim di Mekah, kemudian melarang beliau dan para sahabat untuk berkunjung melakukan ibadah ke Mekah. Setelah perdebatan terjadi, beliau mengutus Utsman bin Affan ke Mekah untuk melakukan diplomasi agar beliau bisa tetap melaksanakan umroh.
Tapi sahabat Utsman bin Affan tidak kunjung kembali. Bahkan ada rumor bahwa menyatakan sahabat Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kufar. Setelah itu para sahabat tidak terima dan melakukan baiat. Baiat itu disebut baiatur ridwan atau baiatus syajarah gitu ya, karena berbaiatnya berada di bawah pohon. Setelah itu muncul Utsman bin Affan yang ternyata faktanya tidak jadi dibunuh atau tidak dibunuh oleh kaum kufar. Setelah itu kaum muslimin mereda, tidak jadi untuk berperang dengan kaum Mekah. Datanglah utusan dari Mekah untuk menyatakan perjanjian itu, perjanjian Hudaybiyah kepada Rasulullah SAW, yang isinya bahwasanya ada gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian kaum musyrikin yang dari Mekah ketika berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW tanpa ada izin walinya, maka Rasulullah dan para sahabat yang ada di Madinah wajib mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Sedangkan orang yang dari Madinah berangkat ke Mekah untuk kembali kepada kaumnya, maka tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Kemudian perjanjiannya adalah untuk saat ini Rasulullah dan para sahabat tidak diperkenankan atau tidak boleh masuk ke kota Mekah melakukan umroh, dan ditangguhkan sampai tahun depan. Itu pun hanya diperbolehkan mukim selama 3 hari tanpa membawa senjata, dan setelah itu wajib kembali ke Madinah. Sekilas atau secara orang awam, perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tetapi Rasulullah SAW mensetujuinya dan kembali ke Madinah, tidak jadi melaksanakan umrah tersebut. Itulah cikal bakal dari Fathul Mekah, kemenangan umat muslim terhadap kaum-kaum kafir yang ada di Mekah, dan kejayaan Islam dimulai pada saat itu. Jadi kita salah paham ya, kadang-kadang itu kita tidak mengetahui ayat ini diturunkan karena sebab apa. Ada orang awam yang hanya ikut-ikutan, ada orang-orang yang salah tafsir melakukan aksi terorisme. Rasulullah SAW itu sangat cinta damai. Jadi hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan dan lebih memilih kemaslahatan, yaitu tanpa ada pertumpahan darah di sana. Contoh lain tentang toleransi atau kebaikan suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang sering mungkin sudah kita dengar, yaitu ketika beliau di Madinah, beliau sering ke pasar untuk menemui seorang miskin yang buta dan selalu menyuapi pengemis tersebut. Walaupun pengemis itu ketika disuapi selalu memaki-maki yang namanya Muhammad, yang dia adalah mengaku nabi, padahal pengemis tersebut tidak mengetahui bahwasanya yang sedang menyuapi dia adalah Rasulullah SAW. Dan pada suatu ketika Rasulullah wafat, kemudian kebiasaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ternyata si pengemis ini sadar, pengemis buta ini sadar bahwasanya yang menyuapinya bukan orang yang sebelum itu, bukan Rasulullah SAW. Kamu menyuapiku tidak selembut orang yang sebelumnya. Siapakah kamu? Kemudian Abu Bakar mengaku bahwa saya adalah sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan orang yang biasanya menyuapimu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang yang selalu mencaci maki beliau, tapi beliau tetap membalas dengan kebaikan. Contoh yang lain itu ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, mau berangkat ke Ka'bah, ketika perjalanan beliau selalu diludahi oleh salah seorang Yahudi. Pada suatu ketika Rasulullah berangkat ke Ka'bah dan tidak menemui satu orang pun yang meludahi beliau. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang, di manakah orang Yahudi tersebut yang sering meludahi saya? Ternyata orang Yahudi itu sakit, dan Rasulullah langsung pada saat itu berangkat untuk menjenguknya. Bahkan beliau adalah orang yang pertama menjenguknya. Jadi inti dari semua cerita-cerita yang sudah saya sampaikan adalah Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu cinta kebaikan. Adapun dalam masalah akidah, kita tidak ada toleransi dalam hal itu. Saya beri satu kisah lagi. Kisah ini sebagai penutup juga. Pada saat awal-awal Islam ya di Mekah, satu persatu orang Mekah banyak yang bergabung ke agama Islam.
banyak yang memeluk Islam, banyak yang mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian kaum kufar, kaum kafir Quraisy itu sedikit khawatir bahwasanya lama-kelamaan kota Mekah ini akan dikuasai oleh Muhammad. Kemudian para petinggi kaum Quraisy ini datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan, kalau saja kamu mendakwahkan agama Islam ini, menyembah pada satu Tuhan ini hanya untuk harta, kami akan berikan harta kepadamu. Ataupun kalau kamu menginginkan wanita, kami akan berikan wanita-wanita yang tercantik kepadamu. Tapi Rasulullah SAW menolak akan hal itu, bahwa memang tujuannya bukan tentang harta, bukan tentang wanita, tapi dakwah lillahi ta'ala. Kemudian para kafir Quraisy, petinggi-petinggi mereka menawarkan hal lain, yaitu, ya Muhammad, bagaimana kalau kita memberi penawaran lain, kita akan beribadah kepada Tuhanmu 1 tahun bersamamu, kemudian 1 tahun setelahnya kamu beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami bersama kami. Rasulullah SAW sempat bingung pada saat itu. Yang cerita ini sekaligus sebagai asbabun nuzul surat Al-Kafirun, yang menyatakan secara tegas untuk masalah akidah kita tidak ada toleransi, kita tetap beribadah masing-masing. Jadi sudah jelas dari semua cerita, semua yang saya ungkapkan dari awal video ini, bahwasanya ketika hubungan sosial itu tanpa adanya landasan agama, maka kita harus berbuat baik kepada semua makhluk. Adapun ketika hubungan sosial itu dibangun atau bersinggungan dengan masalah agama, masalah akidah, maka lakum dinukum waliyadin. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.